Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Perkenalkan, nama Ibu Tiranun Siregar, disingkat dengan Bu TS. Adapun pelajaran yang Ibu ajarkan adalah bidang studi PKN. Pada hari ini, Ibu yakin anak-anak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, Ibu harapkan kita tetap mengikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker, sering mencuci tangan, dan juga tidak lupa selalu menjaga jarak. Walaupun pada hari ini kita tidak bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka, tapi kita tetap bisa mengikuti pelajaran secara daring atau dalam jaringan. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa ya anak-anak ibu. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Diharapkan anak-anak ibu semua setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengembangkan sikap yang mencerminkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu saksikan video ibu berikut ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAM MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini,
Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dalam nilai dasar. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili seluruh rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. 7. Pancasila sebagai moral. Pembangunan Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter arah, dan tujuan dari pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.